Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan melakukan soal-soal pembahasan, yaitu tentang hubungan garis dan sudut. Sumber buku yang saya pakai masih buku Akasia. Nah, beberapa soal ini akan saya bahas mulai dari nomor 10 ya. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar. Di sini ada dua buah garis ya yang saling berpotongan, dan biasanya kalau ada garis-garis yang berpotongan begini berarti ada sudut-sudut yang dibentuk ya. Nah, yang pertama nih sudut yang isinya 4x plus 6, kemudian yang ini sudut 3x min 15. Nah, pertanyaannya adalah carilah nilai x. Ini gimana caranya? Nah, simple. Untuk bisa menyelesaikan ini, kalian harus tahu beberapa konsep. Konsep yang paling dasar yaitu, ini saya coba gambar ya. Ini A, B, C, B. 3x min 15, kemudian 4x plus 6. Nah, gimana caranya supaya dapat nilai x? Clue-nya adalah seperti ini. Kalau kamu lihat, ini garisnya garis lurus kan ya. Kalau lihat sudut dengan besarnya 180 derajat akan membentuk garis lurus seperti ini. Jadi kayak contohnya gini ya. Ini kan tengah sudut. Jadi kalau ini diukur, ini besarnya 180 derajat. Nah, sama dengan ini. Berarti besar sudut ini nih, sudut yang 3x min 5 dengan 4x plus 6, kalau ditambahin besarnya sama dengan sudut lurus, yaitu 180 derajat, gitu kan? Nah, jadi gimana caranya? Ya udah, simpelnya tambahin saja. 3x min 15 kita mau tambahin dengan 4x plus 6. Totalnya 180 derajat. Nah, nanti kalau misalnya kamu lupa, ingat aja sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Apapun yang ada di sini, tambahin aja, totalnya harus 180. Oke, kita tambahin ya. 3x tambah 4x itu 7x, min 15 tambah 6 jadinya min 9, sama dengan 180. Kita tinggal pindah-pindahin aja. Berarti 7x sama dengan 189 ya, minus pindah jadi tambah kan, jadi 189. Berarti x sama dengan 189 bagi 7. 7 kali 2 ya, 14, sisanya 4. 49 bagi 7, 7. Berarti x-nya itu 27. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Kita lihat soalnya ya. Nomor 12. Perhatikan gambar. Ini ada beberapa garis ya, 1 2 3, dan di sini berpotongan, dan sini membentuk sudut. Nah, di sini sudut 48 derajat, di sini besarnya 2x, di sini 112. Pertanyaannya, berapakah nilai x? Nah, kamu tahu ini semua berhubungan. Terus gimana cara ngeceknya? Sama, konsep-konsep dasar kamu harus ketahui. Oke, yang nomor 12 ya, saya coba mau bikin. Contohnya ada segitiga seperti ini. Kemudian ada yang dipotong seperti ini. A, C, B, F, E, T. Di sini 2x, di sini 48, di sini 112. Simpel aja. Simpelnya itu gimana? Lihat. Sudut lurus ya. Berarti kalau yang ini sama ini totalnya berapa? Kalau sudut lurus tadi 180. Kalau di sini sudah 112, berarti di sini berapa? Supaya 180. Iya, 68 lagi ya. Nah, langsung aja tulis. Nah, 68. Kemudian gimana caranya untuk dapat ini? Terus kita bisa tahu nilai x. Nah, kita harus lihat apa yang di soal. Ada konsep-konsep yang kita harus kuasai, sehingga itu membantu kita menjawab. Nah, konsep berikutnya yang kamu harus tahu adalah besar 3 buah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, apapun segitiganya. Nah, kalau kamu cek di sini ya, fokus sama segitiga ini ya. Segitiga A, B, C. Dalamnya ada sudut-sudut ya. Nah,
konsep itu berlaku. Jumlah 3 sudutnya itu 180. Terus gimana dong? Ya udah, jumlah ya, namanya jumlah ya ditambahkan. 48 tambah 68 tambah 2x sama dengan 180. 48 tambah 68 116 ya. Tambah 2x sama dengan 180. 2x sama dengan, ini tinggal pindahin aja. 180 kurang ya jadinya ya. 180 kurang 116. Berarti 2x sama dengan berapa? 64. Berarti x-nya gimana? 2-nya membagi ya, jadi 32. Oke, dapat ya nilai x-nya 32. Jadi cukup simple. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 14. Nah, kalau kamu cek di sini, perhatikan gambar. Ada 2 buah garis ya. Ini tandanya artinya di garisnya sejajar. Kemudian di sini dia membentuk sudut 105, kemudian di sini membentuk sudut x, kemudian di sini membentuk 130. Pertanyaan, berapa nilai x ini? Gimana ya? Nah, konsep-konsep yang ada untuk hubungan garis dan sudut tuh kamu harus kuasai dasar-dasarnya ya. Supaya kalau ada soal-soal begini, nah konsep yang tadi itu kamu bisa pakai, kira-kira mana yang cocok untuk ini. Nah, untuk nomor 14 kita coba kerjakan. Ada 2 buah garis sejajar. Sorry kalau nggak terlalu bagus ya. Kemudian dia untuk gini. Oke. Kemudian x ini 105, ini berarti 130. Berapakah nilai x? Gitu ya. Oke. Nah, untuk ngerjain soal ini kita perlu garis bantu. Ini ya. Ini garis bantu. Tujuannya apa? Dengan garis bantu ini dia akan mengungkapkan sifat-sifat sudut. Nah, berarti pada saat ada garis bantu ini artinya sudut x ini dibagi 2 ya. Artinya tapi dibagi 2-nya nggak sama besar. Ada sudut yang atas, sudut yang bagian bawahnya x. Nah, terus tujuannya kita bagi ini kenapa? Supaya muncul sifatnya. Kalau kamu cek nih ya, sudut yang ini dengan sudut yang ini. Nah, ini ada di konsep yang 2 buah garis lurus yang sejajar, 2 buah garis sejajar yang dipotong garis lain. Nah, masih ingat nggak? Kalau ini dan yang ini sehadap. Kalau yang ini dengan ini sepihak. Dalam sepihak ya. Kalau yang ini dengan yang ini dalam berseberangan. Kalau ini dengan ini luar berseberangan. Kalau ini juga luar berseberangan. Gitu ya. Ada luar sepihak, ada dalam sepihak. Nah, konsep ini kamu harus tahu. Dan dia membantu di sini. Kalau kamu cek nih sudut 105 dan sudut yang X bagian atas ini, dia kayak berhubungan dengan yang ini, yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Ini kalau perpanjang ya, ini ya. Nah, gitu ya, dalam sepihak kan, ini dalam sepihak, ini luar sepihak gitu kan. Memang nggak, kita harus bikin titik-titiknya supaya ngeh gitu. Oh, ini yang mana gitu. Dalam sepihak. Nah, untuk dalam sepihak ini kan ada rumusnya. Dalam sudut-sudut yang dalam sepihak atau nggak sudut-sudut yang sepihak itu totalnya 180. Jadi kalau di sini 105, berarti di sini berapa lagi supaya 180 gitu ya? Berapa lagi? 75. Nah, ini sudut X bagian atas sudah dapat 75. Sekarang yang bawah. Kalau kamu cek 130 dengan sudut yang ini, yang X bagian bawah, ini juga sifatnya dalam sepihak ya. Ini dalam sepihak, luar sepihak gitu ya. Ini dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak itu sama, sudut-sudut sepihak totalnya 180. Kalau di sini 130, berarti di sini berapa? Supaya 180. 50 ya. Oke. Nah, sudut X ini kan totalnya ya. Berarti X berapa? Ya udah, X tambahin saja 75 tambah 50. Berarti berapa tuh? 125. Gitu ya. Nah, sedikit saya mau kasih tunjuk konsepnya nih, hubungan 2 buah garis sejajar yang dipotong sebuah garis lain. Contohnya ini titik A. Ini titik B, titik pepotongannya ya. Di sini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini sering ulang aja nih.
Nah, kalau ngomongin tentang sepihak dulu karena kita ngomongin tadi sepihak. Sepihak itu ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Nah, ini kalau sudut ini, sudut yang di bagian sini ini namanya sudut bagian dalam. Sedangkan sudut yang ke atas dan yang di bagian bawah itu namanya sudut luar. Sepihak itu artinya, lihat ada garis ya pembagi. Pihak nganggapnya gini aja. Pihak itu kan ada bagian kiri, ada bagian kanan, atau pihak kiri, pihak kanan. Jadi artinya kalau sepihak ya sama-sama kiri. Jadi kalau sepihak ya sama-sama kanan gitu ya. Ini A, ini 4. Nah, dalam sepihak, nah berarti berhubungannya sama ini. Nah, sudut yang dalam sepihak itu sudut A3 dan sudut B1. Ini ya, dalam sepihak. Mana lagi? Sudut yang ini ya, A4 dengan sudut berapa? Sudut B2. Kalau luar sepihak, nah sama-sama kiri tapi bagian luar. Yang ini ya, yang ini sama yang ini. Sudut A1 dan sudut B3. Kemudian sudut A2 dengan berapa? Nih A2 dengan B4. Dan kalau sudut-sudut sepihak ini sifatnya kalau ditambah totalnya 180 derajat nih semua nih. Gitu ya. Nah, ini konsepnya aja. Masih ada lagi sahadap, masih ada juga berseberangan. Tapi nanti kita bahas. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 15. Kita baca soalnya ya. Nah, ini dia nih. Ada 2 buah garis sejajar yang dipotong garis lain. Nah, ini seperti yang tadi kita bilang konsepnya. Dia tanya berapa kan nilai X. Oke, kita cek. Nomor 15. Ada 2 buah garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain. Nah, dipotong garis lainnya bisa ke kiri, ke kanan, terserah ya. Sifatnya sama aja. Nah, di sini ada 137, di sini ada 4x min 35. Kalau kamu cek sudut yang ini dengan sudut yang ini, dia memenuhi sifat sudut-sudut yang sehadap. Sudut-sudut sehadap itu artinya sudutnya menghadap ke arah yang sama. Ini arahnya ke sini ya. Ini juga arahnya ke sini kan. Nah, sehadap. Contoh yang ini, sehadapnya dengan yang mana? Yang hadapnya ke sini juga yang mana? Yang ini, gitu ya. Itu contoh. Terus kalau yang ini yang mana? Dia kan menghadapnya sini ya, berarti yang ini sehadap. Begitu juga dengan yang ini. Dengan yang ini sehadap ya. Nah, untuk sudut-sudut yang sehadap berlaku sama besarnya. Jadi semua sudut-sudut yang sehadap besarnya sama. Jadi kayak contohnya kalau saya bikin yang kayak tadi ya. Di sini titik A, di sini titik B. 1 2 3 4 1 2 3 4. Tentukan mana aja sudut-sudut yang sehadap. Sudut A1 dengan apa? A1, ini kan A, ini 1, berarti yang ini ya. Ya, dengan sudut B1. Sudut A2, ya, sudut dengan B2. Sudut A3, ini yang A3 nih. Ya, sudut dengan sudut B3. Sudut A4, ya, dengan sudut B4. Nah, kalau sehadap beda sifatnya dengan sepihak. Kalau sepihak, sudut-sudut yang sepihak ditambah 180 derajat. Kalau yang sehadap, semua sudut-sudut yang sehadap besarnya sama. Gitu ya. Nah, dengan konsep ini kita bisa dong menjawab yang ini. Nah, 130 derajat dengan 4x min 35 ini kan sudut-sudut sehadap. Tadi gimana sudut sehadap besarnya sama. Ya udah tinggal berarti 4x min 35 sama dengan 137. Ya udah tinggal kita pindah-pindahin aja. 4x sama dengan 137. Ini minus jadi plus ya. 35. Berarti 4x sama dengan 172. Sekarang kita maunya x aja. Ya udah dibagi 4. 4 kali berapa mendekati 17? 4 kali 4 ya. 16 sisanya 1. 12 bagi 4 3. Berarti x-nya 43. Nah, seperti itu.